Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai perbandingan sisi pada trigonometri. Langsung aja, check it out. Nah, kalau sebelumnya kita belajar perbandingan sisi trigonometrinya itu langsung pada segitiga siku-siku. Sekarang kalau misalnya kita ketemu dengan soal yang menggunakan koordinat atau sebuah titik, ya ini diketahui titiknya titik A 3,4. Jadi nanti yang kita butuhkan adalah koordinat kartesius. Jadi nanti kita sketsa dulu titiknya ada di mana tuh, gitu. Sudah disediakan, maka langsung aja tinggal dicari sisi yang belum diketahui. Kalau misalnya titiknya digambar dulu titiknya ada di mana, baru nanti kita jadikan seperti segitiga siku-siku. Oke, untuk yang nomor 1, pada gambar di samping diketahui titik A-nya 3,4. Hitunglah nilai dari perbandingan sisi pada sudut A, perbandingan sisi pada sudut beta, perbandingan sisi pada sudut alfa, perbandingan sisi pada sudut beta, kemudian kita selidiki apakah benar pernyataan-pernyataan berikut. Oke, yang pertama nih, di sini kan sudutnya ada dua, ada sudut beta dan sudut alfa, ya kan? Nah, bisa kita jadikan dua segitiga, jadinya ada yang menurut sudut dilihatnya dari sudut alfa, kemudian satu lagi dilihatnya dari sudut beta. Betanya gini. Oke. Jadi di sini ada titik 3,4. Jadi ingat kalau tiganya ini adalah x, kalau titik koordinat itu x, y gitu ya. Artinya tiganya itu adalah x. X-nya mana sih? Ini x-nya ya, yang bawah. Ini x-nya 3, berarti dari O ke B adalah 3. Kemudian dari B ke A adalah 4 gitu ya. Jadi di sini 4, di sini 3, sama juga di sini 4, di sini 3, begitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari sisi yang belum diketahui. Nah, dari mana? Dari general dulu ya. Ini kan segitiga apa nih? Ada OBA ya, segitiga OBA. Mana sisi yang belum diketahui? Di sini AB itu 4, kemudian OB itu 3, maka yang belum diketahui adalah sisi AO atau OA. Nah, lihat lagi, mau dilihat dari sisi sudut manapun, baik beta atau alfa, si OA ini adalah sisi miring ya. Jadi ini adalah sisi miring, maka kita mau cari si OA itu dengan teorema Pythagoras. Kalau misalnya mencari sisi miring, maka kedua sisinya yang lain itu ditambah, kuadrat dari kedua sisi yang lainnya itu ditambah. Berarti 4/2 ditambah 3/2 sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan akar dari 25. Akar 25 berapa? Akar 25 itu adalah 5. Oke, maka sisi miringnya adalah 5. Oke, berarti semua 5 nih. Baik dilihat dari sudut beta, sudut alfa juga ini 5 ya. Nah, ini semua sudut siku-sikunya di sini. Nah, sekarang baru deh kita tentukan mana. Kalau dilihat dari sudut alfa, maka sisi miringnya adalah 5. Ya, ingat, sisi miring 5, yang depannya adalah 3. Kemudian sisi sampingnya adalah 4. Oke. Kemudian kalau dari sudut beta, sisi miringnya adalah sama. Di hadapan sudut siku-siku adalah sisi miring, berarti 5. Kemudian sisi depan adalah mana yang di depannya beta? Depannya beta adalah sini. Depannya beta adalah 4 ya. Kemudian sisi sampingnya siapa? 3. Oke, ingat ya. Jadi walaupun ini segitiganya itu panjang sisinya sama, tapi kalau misalnya dilihat dari sudutnya, maka nanti perbandingannya juga akan berbeda. Jadi pastikan dilihat dari sudut yang mana dulu dilihatnya. Kalau misalnya dari sudut alfa hasilnya ini, kalau dari sudut beta hasilnya ini, maka kita sekarang tulis perbandingannya dari sudut alfa dulu ya. Oke, dari sudut alfa, sin alfa, ingat sin alfa, sin demi, depan miring, depannya 3, miringnya 5. Cos alfa, cos sami, sampingnya 4, miringnya 5. Tan desa, tan itu desa, depan samping, maka depannya 3,
sampingnya 4. Kemudian kebalikannya dari sin adalah kosekan alfa, jadinya 5/3. Kemudian ada sekan alfa, kebalikannya cos, maka 5/4. Kemudian sin beta sama dengan sin depan miring, berarti yang dilihat ini depan miring 4/5. Kemudian cos beta, cos sami samping miring 3/5. Kemudian tan beta sama dengan tan desa depannya 4, sampingnya 3. Kemudian kebalikannya sin kosekan alfa, maka 5/4. Kemudian ada sekan alfa, kebalikannya cos, kemudian ada batangan alfa beta ya, bukan alfa, terbalik, beta 3/4. Oke, bisa ya. Selanjutnya yang C, kita buktikan apakah pernyataan yang dimaksud itu adalah benar atau salah ya. Nih, yang ini apakah benar atau salah. Oke. Oke, yang C, sin alfa kurang dari sin beta. Sin alfanya berapa? Sin alfa itu adalah 3/5. Kurang dari sin beta. Betanya adalah 4/5. Oke, karena ini penyebutnya mereka sama, maka tinggal dilihat si pembilangnya. 3 sama 4 ya, lebih besar 4. Maka ini pernyataannya adalah benar ya. Ini benar. And then next ada cos alfa dikali sekan beta sama dengan 1. Kita cek cos alfanya berapa? Cos alfanya adalah 4/5 dikali sekan betanya 5/3. Apakah hasilnya 1? Kita cek 5 dikali ini sebenarnya bisa dibagi langsung ya, bisa dibagi langsung, maka jadinya 4/3 sama dengan 1. Sama nggak kanan kiri? Beda, maka ini tidak sesuai. Atau kalau misalnya mau dikaliin ya bisa juga 4 kali 5 20. 20/5 dikali 3 15. Kemudian ini disederhanain ya. Ini 15 disederhanakan, sama-sama dibagi 5, maka 20 bagi 5 4, 15 bagi 5 3, sama ya. Maka ini pernyataannya adalah tidak betul atau salah. Ini harusnya adalah tidak sama dengan 1 gitu ya. Kemudian ini salah. Kemudian sin alfa 3/5 ditambah cos beta, cos betanya 3/5 juga sama dengan 1. Apakah mereka hasilnya 1? Nah, ingat ini konsep dari pecahan ya. Kalau pecahan itu kalau misalnya penyebutnya sama, maka angka atasnya boleh langsung dijumlahin atau dikurangin sesuai dengan operasinya tambah atau kurang atau kali. Kalau perkalian beda lagi. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya langsung bisa ditambah. 3 tambah 3 6. 6/berapa? 6/5 sama dengan 1. Wah, ini kanan kiri sama atau beda? Beda, maka ini pernyataannya adalah salah. Seharusnya 6/5 itu tidak sama dengan 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti ketemu pecahannya itu beda nih penyebutnya nih, yang 1/5, yang 1/4 misalnya, maka nanti penyebutnya itu harus disamakan dulu, baru deh yang pembilangnya baru kita bisa hitung ditambah atau dikurang gitu ya. Nah, selanjutnya di soal nomor 2 ada titik R. Titik R-nya ini salah. Di titik A ya, masih titik A. Titik A-nya 5,12 membentuk sudut ini sudut theta dengan sumbu X positif, maka hitung nilai dari cos sec theta dan yang keduanya berapa nih hasilnya gitu ya. Nah, kalau misalnya ketemu diketahuinya hanya sebuah titik, kemudian kalian bisa, kalau misalnya bisa langsung silahkan. Tapi kalau misalnya masih belum tergambarkan, harus gambar dulu di koordinat kartesius. Kita tentukan nih. Di sini ada titiknya A-nya adalah 5,12. Ingat, 5-nya sebagai X, 12-nya sebagai Y. Jadi ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Jadi 5-nya ke sini. Nah, ini 5 nih. 1 2 3 4 5 di sini. Kemudian ke atasnya ke Y-nya berapa? 12, maka ada di titik ini. Baru deh kita cari, kita ambil garis dan membentuk segitiga ini ya. Gitu. Atau dari sini
bisa kita keluarkan seperti ini. Nah, berarti dari sini ke sininya adalah 5, terus ke atasnya y-nya adalah 12. Nah, sekarang sisi apa yang belum diketahui sama si sudut theta ini? Kalau misalnya dilihat dari sudut theta ini, sisi apa yang belum diketahui? Nah, cek dulu ya. Ini di depannya sudut theta adalah sisi depan, kemudian yang di sampingnya maka ini sisi samping, kemudian always, selalu yang ada di hadapannya sudut siku-siku dia adalah sisi miring. Oke, maka kita harus cari tahu dulu sisi miringnya berapa. Nah, ini kalau misalnya belum hafal triple Pythagoras, maka harus cari dengan teorema Pythagoras ya. Jadi sisi miringnya sama dengan akar dari, karena sisi miring maka dijumlah nih dari sisi yang diketahui, 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Ingat ya, kalau misalnya mencari sisi miring maka dijumlah, tapi kalau selain mencari sisi miring maka dikurang. 5 pangkat 2, 25, 12 pangkat 2, 144, sama dengan, kita jumlahkan jadi 169, sama dengan akar dari 169 adalah 13. Oke, karena sudah diketahui, tadi di sini ada sisi depannya 12, kemudian sisi sampingnya adalah 5 ya. Kemudian yang pertama, yang A ditanyakan adalah kosekan theta. Kosek itu adalah kebalikannya dari kos atau sin ya. Kebalikannya dari sin. Sin tetanya itu apa? Sin theta itu adalah demi. Maka kebalikannya adalah si kosek ini adalah mi per d. So, hasilnya adalah miringnya 13, depannya adalah 12. Oke, selesai. Kemudian yang B-nya kita menghitung nilai dari sin theta dikali cos theta per tan theta sama dengan ini dikurang ya, dikurang 1. Oke, sekarang masing-masing boleh ditulis, boleh langsung, bebas ya. Nah, kalau misalnya mau langsung berarti sin itu apa? Sin itu kan demi ya, depan miring, depannya berapa? Sama dengan 12 per miringnya 13 dikali cos theta. Cos itu cos sami, samping, sampingnya 5, miringnya cos sami, miringnya 13 dikurangi 1 per tan tetanya, tan desa, desa depan, samping, depannya 12, sampingnya 5. Nah, sekarang yang dikerjakan adalah ini dulu ya, perkalian ini, kemudian perkalian juga yang bawah. Berarti sama dengan 12. Nah, kalau misalnya pecahan kali pecahan langsung aja atas kali atas, 12 kali 5 60 per 13 kali 13 169 dikurangi 1 per bawahnya 2 dikali 12 24 per 5 sama dengan, oke, yang atas 60 dikurangi 169 dikurangi 1. Nah, 1 ini kita ubah ke pecahan. Kita ubah ke bentuk pecahan. Pecahannya menyesuaikan dengan penyebut yang ada di ini ya, penyebut yang ininya. Kalau di sini penyebutnya 169, maka jadinya dikurang 169 per 169. Kalau misalnya di sini 20 ya, berarti di sini jadinya 20 per 20 ini ya. Jadi menyesuaikan dengan penyebutnya berapa gitu ya. Terus ini per 24 per 5 ini ya. Jadi 60 dikurangi 169 sama dengan negatif 109 ya, per 169 per yang bawah per sama dengannya ada di sini nih, per 24 per 5. Berarti sama dengan, nah kalau pembagian pecahan per pecahan bisa kita ubah jadi bentuk perkalian. 169 dikali ini kita balik. Kalau udah jadi bentuknya perkalian maka kita balik 5 per 24 sehingga sama dengan negatif 109 dikali 5 jadinya negatif 2725
per dikali jadi 169 dikali 24 4056. Ini ada negatifnya ya, negatif kali positif negatif. Oke, nomor 2 selesai di sini. Jadi tinggal disesuaikan. Kalau misalnya bentuknya seperti ini pertanyaannya, maka disesuaikan sinnya berapa, cosnya berapa, tannya berapa gitu ya. Selanjutnya soal nomor 3. Nah ini kalau misalnya diketahuinya nggak dalam bentuk, nggak ada gambarnya, kita bisa sketsa dulu. Tapi kalau misalnya udah bisa langsung, boleh aja langsung gitu ya. Maksudnya gimana? Kan di sini ada cos alfa sama dengan 4/5. Cos sami, ya ini kan berarti ini mi. Samping miring, sampingnya 4, miringnya 5 gitu ya. Kemudian kalau misalnya mau langsung, nah ingat triple Pythagoras nih. Nah ini triple Pythagoras. Nah, ada 3, ada 4 pasti sisi miringnya 5. Ada 5, ada 12 pasti sisi miringnya 13. Ada 7, ada 24, sisi miringnya adalah 25. Kemudian ada 8, ada 15, sisi miringnya adalah 17. Nah ini dasarnya si triple Pythagoras. Jadi walaupun nggak dihitung dengan teorema Pythagoras, pasti mereka nih berpasangan nih, bertiga ini nih gitu. Jadi untuk memudahkan menghitungnya gitu ya, untuk memudahkan. Jadi kalau misalnya biar nggak ngitung-ngitung lagi, ada 4, ada 5. Kalau dihitung lagi pakai teorema Pythagoras ya berarti ujung-ujungnya pasti nanti ada 3 hasilnya gitu. Kita tulis dulu, berarti sisi miringnya yang di hadapan sudut siku-siku ada 5. Kemudian sisi depannya belum diketahui. Kemudian sisi sampingnya ada 4 ya. Ini dari sini juga bisa. Nah, ada 5, ada 4, maka pasangannya berapa? 3, diambil dari triple Pythagoras. Tapi kalau misalnya mau dicari pakai teorema Pythagoras, maka si sudut yang mau kita cari adalah 5/2 dikurangi 4/2 gitu ya. Pokoknya sisi miring, kalau misalnya sisi miring diketahui maka dikurang jadinya 25 dikurangi 16 sama dengan 9 ya, akar 9 adalah 3 gitu. Nah ini fungsinya si triple Pythagoras, jadi untuk memudahkan gitu. Jadi kalau misalnya ini yang sudah hafal, maka nggak perlu lagi pakai cara cari dengan teorema Pythagoras gitu. Ini mereka berpasangan nih ya. Kemudian yang ditanyakan adalah sekarang si sudut beta misalnya ada betanya sin B sama dengan 5/13. Sin itu kan apa? Sin demi depan miring ya kan, maka jadinya SM-nya 13, sisi depannya adalah 5. Yang mau kita cari adalah sisi samping berapa nih? Nah lihat, ada 13, ada 5, ada 13, ada 5, maka satu sisinya adalah 12 gitu ya. Jadi kalau misalnya digambar berarti depannya 5, miringnya 13, sisi sampingnya berapa nih gitu dicari dulu, yaitu 12 dengan triple Pythagoras. Atau kalau misalnya dengan cara teorema Pythagoras, berarti sisi sampingnya sama dengan akar dari 13/2 dikurangi 5/2, sama aja 169 dikurangi 25, maka nanti ketemunya juga 12 itu sama dengan 12. Oke? Sekarang pertanyaannya adalah yang pertama, sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Oke, kita substitusikan dulu masing-masing. Sin itu apa? Sin demi depan miring ya kan. Nah lihatnya yang ini nih gitu ya, batas dah. Sin demi alfa ini nih, sin demi sin depan miring berarti 3/5 dikali cos beta, berarti kita ambilnya yang beta di sini. Beta itu cos samping miring, maka 12/13 ditambah
dengan cos alfanya 4/5 dikali sin betanya tadi udah ada sin B 5/13. Oke. Berarti sekarang kita tinggal kaliin dulu ini baru ditambah. 3 dikali 12 36, 5 dikali 13 75, 4 kali 5 20, 5 kali 5 13 75. Nah, ingat ya, untuk pecahan cek dulu penyebutnya udah sama atau belum. Kalau misalnya udah sama, maka angka atasnya langsung boleh kita jumlahin. 36 ditambah 20 jadinya 56. Nah, penyebutnya tetap 75. Selesai. Oke. Selanjutnya yang B, ada tan A dikurangi tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Oke, masing-masing kita ganti dulu ya sama yang sudah diketahui ini. Tan itu tadi desa. Yang A, sudut A-nya desa, depannya 3, sampingnya 4, jadi 3/4. 3/4 dikurangi beta, sudut B berarti kita desa, depan samping, jadi 5/12 per 1 ditambah tan alfanya 3/4 dikali tan B nya 5/12. Oke, jadi masing-masing diganti dulu dengan sesuai yang diketahui gitu ya. Nah, sekarang pengurangannya nih. Sekarang kita kerjakan dulu satu-satu ya, yang atas-atas, bawah-bawah. Yang atas ini pengurangan pecahan. Cek. Kalau pengurangan dan penjumlahan pecahan dikerjakannya, cek dulu penyebutnya udah sama atau belum. Kalau misalnya belum sama, maka harus disamakan dulu ya. Kalau misalnya belum sama. Nah, karena di sini 4 di sini 12, maka cari kelipatan 4 dan 12 yang sama. Yaitu 12, maka jadinya di sini jadi 12 karena ini udah sama 12, tetap ditulis ulang. Kemudian ini jadinya 12. Kenapa 12 nih? Karena kita mau menyamakan penyebut, jadinya 12 gitu ya. 12 dibagi 4 3 dikali 3 9. Nah, dah. Seperti itu. Yang bawahnya kita kalikan 3 kali 5 15, 4 kali 12 48, sama dengan yang atas sudah sama penyebutnya, baru deh boleh kita hitung 9 dikurangi 5 4/12. Terus yang ini, nah ketemu lagi satu, cek penyebutnya berapa di sini 48, maka dijadikan 48 ditambah 15/48. Oke, sekarang sama dengan 4/12, atasnya tulis ulang, kemudian ini hasil dari 48 tambah 15 berarti 63 per penyebutnya tetap 48. Sama dengan penyebut pecahan bagi pecahan, kita ubah ke perkalian. Dikali berbalik nih. 63/48 jadinya 48/63. Ada yang bisa sama-sama dibagi. Nah, bisa nih 12 bagi 12 1, 48 bagi 12 4 ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu aja supaya nanti angkanya tidak besar. 4 kali 4 16 per sisanya 1 kali 63 jadinya 63. So, hasil dari yang B ini adalah 16/63. Oke. Kalau misalnya ada yang masih kurang paham, silahkan disimak lagi videonya. Boleh juga bertanya di komentar atau boleh japri via WhatsApp. Oke. Semoga bermanfaat belajar hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang kalau misalnya kita ketemu dengan soal yang menggunakan koordinat atau sebuah titik ya, ini diketahui titiknya titik A 3,4. Jadi nanti yang kita butuhkan adalah koordinat kartesius. Jadi nanti kita sketsa dulu titiknya ada di mana tuh. Gitu. Sudah disediakan, maka langsung aja tinggal dicari sisi yang belum diketahui. Kalau misalnya titiknya digambar dulu, titiknya ada di mana, baru nanti kita jadikan seperti segitiga siku-siku. Oke, untuk yang nomor 1, pada gambar di samping diketahui titik A-nya 3,4. Hitunglah nilai dari perbandingan sisi pada sudut A, perbandingan sisi pada sudut beta, perbandingan sisi pada sudut alfa, perbandingan sisi pada sudut beta, kemudian kita selidiki apakah benar pernyataan-pernyataan berikut. Oke, yang pertama nih, di sini kan sudutnya ada 2, ada sudut beta dan sudut alfa, ya kan? Nah, bisa kita jadikan 2 segitiga, jadinya ada yang menurut sudut dilihatnya dari sudut alfa, kemudian satu lagi dilihatnya dari sudut beta. Betanya gini. Oke. Jadi di sini, nah, di sini ada titik 3,4. Jadi ingat kalau tiganya ini adalah X, kalau titik koordinat itu X, Y gitu ya. Artinya tiganya itu adalah X. X-nya mana sih? Ini X-nya ya, yang bawah. Ini X-nya 3, berarti dari O ke B adalah 3. Kemudian dari B ke A adalah 4 gitu ya. Jadi di sini 4, di sini 3, sama juga di sini 4, di sini 3. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari sisi yang belum diketahui. Nah, dari mana? Dari general dulu ya. Ini kan segitiga apa nih? Ada O, B, A ya. Segitiga O, B, A. Mana sisi yang belum diketahui? Di sini AB itu 4, kemudian OB itu 3. Maka yang belum diketahui adalah sisi AO atau OA. Nah, lihat lagi. Mau dilihat dari sisi sudut manapun, baik beta atau alfa,